I tried so. Halo teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang sangat mantap banget yang berjudul Mr. Long. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke filmnya, Kang Mimin mau ingetin lagi bahwa konten video kali ini mengandung spoiler seluruhnya. Jadi buat kalian yang belum nonton film aslinya, Kang Mimin saranin terlebih dahulu buat nonton film aslinya secara utuh. Oke, daripada banyak kesana kesini, mari kita langsung saja ke cerita filmnya. Dan seperti biasa, cekiprot. Cerita dimulai dengan di sebuah kota Kaisung, Taiwan, di mana di situ terdapat segerombolan gangster yang sedang berkumpul. Dan terlihat mereka sudah melakukan misi, bisa dilihat dari sebuah uang yang sangat banyak serta paspor yang ada di tas mereka. Namun tiba-tiba salah satu teman mereka ada yang nusuk dari belakang. Pria tersebut bernama Long dan tanpa banyak omong, Long langsung menghabisi mereka. Setelah semua gangster itu modal, Long langsung membawa uang tersebut ke sebuah markas bosnya. Diketahui Long adalah pembunuh bayaran yang tak banyak omong dan lebih banyak actionnya. Lalu bosnya memberikan sebuah misi lagi, di mana misi kali ini Long akan pergi ke Jepang dan targetnya adalah pemimpin gangster yang berada di sebuah klub malam. Saat akan menusuk targetnya, ternyata ia memakai pelindung atau armor sehingga Long harus tertangkap basah oleh anak buahnya. Beberapa saat kemudian, Long dibawa ke sebuah tempat dan langsung dihajar oleh anak buahnya. Tak hanya itu, mereka juga membakar paspor milik Long agar ia tidak bisa keluar dari negara Jepang ini. Namun secara tiba-tiba ada pria yang entah dari mana ia langsung menusuk bos Yakuza dan meminta dikembalikan pacarnya. Seiring berjalannya cerita kita pasti tahu pria ini siapa dan pacarnya siapa. Melihat kesempatan itu, Long langsung menggulingkan dirinya ke sebuah kebun. Pria tersebut terkena tembakan dan meminta Long untuk mengembalikan pacarnya. Long kebingungan siapa yang dimaksud pacarnya ini. Long juga berhasil kabur dan bersembunyi di dalam truk box. Ia juga tertembak di bagian perutnya. Long pun masih berjalan ke pemukiman rumah dan ia pun tertidur. Dan saat ia terbangun, ia disamperin oleh seorang bocil yang bernama Jun. Ia memberikan obat-obatan kepada Long, lalu ia segera pergi. Jun juga memberikan pakaian serta bahan makanan, lalu pergi lagi. Long pun segera menyusuri kampung tersebut untuk mencari tempat berlindung dan tempat masak. Dan pada akhirnya, ia menemukan wajan untuk memasak serta rumah terbengkalai untuk dirinya. Long pun kembali mengambil sayurannya dan si bocil itu mengikutinya dan langsung memasak sayurannya. Jun juga bisa bahasa Mandarin dan diketahui ibunya orang Taiwan. Tak lama kemudian datanglah ibunya Jun yang bernama Lily. Lalu Jun disuruh untuk membelikan barang haram untuk ibunya tersebut. Long juga sempat mengikuti Jun kemana ia pergi dan setelah sampai di rumah, Lily langsung mengkonsumsi barang haram tersebut. Namun tiba-tiba Long datang dan langsung merampas barangnya. Karena sedikit marah, Long langsung ngelalepkan si Lily ke dalam bak mandi agar ia sadar dari perbuatan buruknya itu. Kemudian Long memasakkan lagi sayur buatannya dan memberikannya ke Jun untuk dibawa ke ibunya. Pada malam harinya Long melihat mobil dan mencuri HP orang lain untuk menelpon temannya yang berada di Jepang. Dan menanyakan keberangkatan kapal menuju ke Taiwan di mana akan berangkat pada tanggal 30. Long pun sempat meminjam uang, namun temannya ini juga sedang bokeh, lalu ia menyuruh Long untuk babadog saja. Pada keesokan harinya, Long sedang memasak dan dibarengi oleh gerimisnya hujan. Dan tak lama kemudian ada seorang kakek-kakek lalu ia menyicipi masakannya Long.
Karena dirasa masakannya Long enak, si kakek pun mengajak Long untuk memasakannya di rumah si kakek. Di saat sedang menikmati hidangannya, lalu ada tetangganya yang mencium masakan enak membuat mereka mendatangi rumah si kakek dan lalu mencicipi masakannya Long. Karena masakannya Long enak, tetangga si kakeknya pun langsung mengajak Long untuk memasakkan di rumahnya dan kebetulan mereka juga akan merayakan pesta makan-makan di rumahnya. Malam pun poek dan Long langsung memasakkan aneka makanan enak buatan Long. Alhasil semua keluarga yang ada di rumah itu keenakan dengan masakan Long. Diketahui Long yang berasal dari Taiwan, ia belum mempunyai tempat tinggal yang layak serta belum mempunyai kerjaan. Dan semua orang yang berada di sini akan membantu Long untuk PT-PT modal usaha buat Long. Setelah makanannya selesai, Long dikasih duit dan diberikan berbagai alat dapur dari si emak. Dan kembali ke tempat semula Long sembari membawa gerobak hasil pemberian. Jun sebagai anak baik, ia lalu menyuapi ibunya yang lapar. Di keesokan harinya, Long sangat bingung barang yang ia terima mau diapakan. Namun tak lama kemudian datanglah si kakek dan yang kemarin makan-makan itu loh. Mereka merekonstruksi rumah Long dan membuatkan gerobak untuk berjualan. Mereka juga menyarankan Long untuk berjualan di area kuil karena area tersebut adalah tempat yang pas serta ramai calon pembeli. Di keesokan harinya Long mulai jualan di area kuil dengan jualan mie ayam serta dibantu oleh Jun sebagai tukang cuci piring. Dan benar saja para pembeli sangat menyukai dagangan Long karena rasanya yang sangat mantap. Hal itu membuat si kakek dan keluarganya itu sangat bangga karena jualannya Long sangat laku sekali. Selepas jualan mereka langsung balik sambil mendorong gerobak dengan dibantu oleh Jun. Malam poek pun tiba, Lily yang tadinya sangat memprihatinkan kini ia mulai membaik dan ketika melihat Jun yang sedang tertidur pulas. Ia seketika teringat dengan masa lalunya di mana Lily tersebut adalah seorang PSK dan mempunyai pacar. Pria tersebut adalah orang yang menusuk bos gangster tadi yang meminta pacarnya dikembalikan. Hubungan mereka sangat bahagia sehingga Lily positif hamil. Namun bos gangster itu tidak suka melihat mereka berdua bahagia sampai-sampai Lily dibawa paksa oleh para gangster itu dan si pria ini dihajar habis-habisan. Mereka juga memaksa Lily untuk mengaborsi bayinya di kandungannya. Namun Lily memilih untuk kabur saja dan mengurus anaknya kelak melahirkan. Namun setelah Jun lahir, Lily mengalami krisis ekonomi dan membuat Lily kembali ke pekerjaan harumnya demi menghidupi anaknya yang masih kecil. Dan pada suatu hari ia mendapatkan pelanggan yang bernama Sakata dan orang ini yang pertama kali menyuntikkan narkoboy kepada Lily sehingga Lily menjadi kecanduan sampai ketergantungan dengan barang haram tersebut. Namun beberapa hari ini Sakata tak kunjung datang dan kalau ia mempunyai duit dan hanya untuk membeli barang haram saja. Sampai akhirnya ia diusir dari kontrakannya dikarenakan ia tak mempunyai uang untuk membayarnya. Dan pada akhirnya ia tinggal di rumah terbengkalai yang sekarang ini. Di sisi lain Long yang sudah mempunyai duit, ia lalu membeli baju barunya dari hasil menjualan mie ayamnya. Dan ia makin semangat dengan kerjanya karena ingin kembali ke Taiwan. Seiring berjalannya hari, dagangan Long semakin banyak yang meminatinya. Di suatu hari Long kedatangan dengan seorang yang tidak asing baginya dan pelanggan tersebut langsung menembak Long. Dan ternyata ia hanya bermimpi. Pada malam harinya keluarga si kakek mengikuti sebuah hiburan seni yang berhadiah. Mereka mendapatkan juara 3 dan mendapatkan 3 tiket gratis. Akan tetapi tiket tersebut diberikan kepada Long, Jun, dan Lily untuk bisa berlibur. Ketika Long pulang ia sangat kebingungan apakah pulang ke Taiwan atau pergi liburan karena esok adalah tanggal 30 yang dimana kapalnya akan berangkat ke Taiwan. Akan tetapi Long memilih untuk pergi liburan saja karena ingin membahagiakan Jun dan Lily. Mereka pun tampak bahagia layaknya anak istri dan ayahnya, akan tetapi belum halal bro. Kini mereka pun pulang kampung dan membelikan oleh-oleh kepada si kakek dan rekan-rekannya. Pada malam harinya Long mengantarkan Lily dan Jun pulang. Lily pun berterima kasih kepada Long karena telah memberikan kebahagiaan kepada mereka berdua. Hari demi hari mereka berjualan bersama sampai mereka pulang bersama lagi. Bahkan Jun juga merasa memiliki ayahnya sendiri dan Long juga memasukkan Jun ke pertandingan baseball dan melatihnya sampai bisa. Pada hari yang berbeda saat mereka sedang berdagang, tiba-tiba Sakata muncul kembali. Lily yang diperhatikan oleh Sakata lalu ia segera pulang karena takut hal yang buruk terjadi. Dan Long merasa aneh dengan sikap Lily kali ini.
Pada saat Lily sampai di rumah, ternyata Sakata sudah sampai duluan di rumah Lily untuk kembali memberikan barang harum tersebut. Namun kali ini Lily jelas menolak dan hal ini membuat Sakata marah dan mengajak kembali ke jalan yang sesat. Karena Sakata mengancam Long akan dihabisi oleh gerombolan Sakata. Sakata sendiri adalah seorang anak buah bos gangster yang membuat Lily semakin ketakutan. Dan kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Balik lagi ke Jun yang sedang berjualan, ia merasa gelisah karena ibunya tak kunjung menyusul. Sakata pun mampir terlebih dahulu ke mie ayam Long dan ia seperti sedang menghubungi seseorang dan Long merasa curiga dengan pria itu. Long pun segera menyuruh Jun untuk segera beres-beres untuk pulang. Namun saat sampai di rumahnya, Long dan Jun sangat terkejut melihat Lily sudah ngegantung diri. Bersamaan dengan itu para gangster itu datang dan menghancurkan gerobak Long. Si kakek dan rekan-rekannya sempat menegur para gangster itu namun mereka tidak berani melawannya. Dan kini giliran Long yang akan menghabisi para yakuza itu sendirian. Jun hanya bisa bersedih atas kepergian ibunya dan para rekan si kakek tidak percaya dengan apa yang terjadi tadi. Kemudian si kakek menyuruh Long untuk pergi saja dari negaranya karena tidak ingin terjadi keributan seperti yang sudah dialami. Pindah negara dulu, kini Long sudah berada di Taiwan dan bosnya akan memberikan misi untuk Long lagi. Namun Long melihat si kakek dan rekannya dulu bersama Jun mendatangi Taiwan. Kedatangan Jun hanya ingin hidup bersama dengan Long selamanya, dan film pun selesai. Oke, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Atau apapun itu karena saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Jangan lupa like jika suka dan subrek jika pengen ketemu lagi bersama saya Kang Mimin. Terima kasih, sampai jumpa.